Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 66, Kebahagiaan Belva, Kehancuran Ravin. Berdasarkan bukti-bukti dari penggugat, dengan ini saya putuskan untuk mengabulkan permohonan dari saudari Belva Primrose kepada saudara Ravindra Mahesa. Bahwa hari ini, tanggal 9 September tahun 2022 telah resmi bercerai. Ketukan palu sebanyak 3 kali membuat Belva tersenyum lega dan terpejam penuh haru. Tidak menyangka pada akhirnya ia benar-benar terlepas dari belenggu pernikahan yang tidak ia inginkan selama ini. Di sebelahnya, Ravin terlihat menunduk dalam dan merasakan sesak pedihnya dari sebuah perpisahan itu. Keluarganya hadir dalam persidangan ini, tetapi semuanya mendukung Belva. Selamat ya, nak. Semoga kamu mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik setelah ini. Susan mendekap Belva. Terima kasih, Ibu. Belva tersenyum hangat. Oh ya, kita akan berangkat sama-sama ke Jogja. Ayah ingin silaturahmi dengan nenekmu. Givari pun merasa lega saat melihat Belva dapat bahagia kembali. Belva mengangguk, tidak sabar untuk bertemu keluarga satu-satunya itu. Dia terlihat sangat bahagia saat ini. Belva begitu semangat menyambut kehidupan barunya. Berniat untuk hijrah dan terus menuju jalan kebaikan. Saat ini, ia bukan lagi seorang madu. Ia kembali menjadi seorang Belva Primrose yang akan menata hidupnya penuh dengan keindahan. Tak akan lagi terjerat pernikahan penuh derita yang hanya menghadirkan dosa karena tak ingin disentuh. Kelak ia akan menikah dan menjadi seorang istri seutuhnya. Tentunya untuk pria yang ia cinta dan mencintainya. Givari dan Susan menemani Belva karena mereka sudah menganggap wanita itu seperti anak kandung sendiri. Mengingat persahabatannya dengan mendiang ayah Belva sangat dekat. Jadilah Givari merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan putri sahabatnya itu. Di sisi lain, Givari pun memang ingin bertemu dengan Ravin dan membicarakan suatu hal. Ravin menatap kosong dan jauh di kursi kemudi mobil barunya. Bukan mobil mewah dan mahal, melainkan hanya mobil bekas dengan harga berkali-kali lipat di bawah harga mobilnya yang lama. Di sebelahnya ada Alana yang menemani. Mereka lebih banyak terdiam dan sibuk dengan benaknya masing-masing. Sampai akhirnya Givari mengajak Ravin untuk bicara di tempat lain, tanpa Alana. Apa ayah belum puas dengan kehancuranku ini? Ravin menatap datar. Givari terkekeh dan menjawab, hidupmu itu masih terbilang cukup enak, Ravin. Kamu masih punya mobil walaupun mobil bekas dan murah. Kamu masih bisa punya rumah walaupun tidak sebesar yang dulu. Masa baru begitu saja merasa sudah hancur? Ravin hanya terdiam. Ayah seperti melihat penyesalan di wajahmu. Ada apa? Jangan katakan kamu baru menyesal setelah kehilangan segalanya dan juga kehilangan Belva. Givari menatap dengan tatapan yang syarat akan ejekan pada putranya. Kemudian tatapan Givari beralih pada Alana yang sedang duduk resah di dalam mobil kecil itu. Masih tebal muka perempuan itu. Apa kamu masih mau hidup dengan wanita seperti dia, yang jelas-jelas hanya membawa petaka dalam hidupmu? Tanya Givari menantang. Meskipun ia sangat marah dan kecewa pada putranya, tetapi terbesit dalam hatinya rasa iba pada Ravin. Ya, hanya pada Ravin, putra tunggalnya, bukan pada Alana. Aku tidak mau banyak berdebat. Aku tidak mau menghabiskan energi untuk itu. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan lagi, aku harus segera pergi. Ujar Ravin masih dengan ekspresi datar. Baiklah. Mungkin kamu memang tidak perlu mengatakan tentang rasa penyesalanmu saat ini. Tapi sebagai seorang ayah, aku tentu merasa kasihan melihat darah dagingku hidup penuh kekacauan seperti ini. Apalagi hanya dengan satu tindakan yang ayah perbuat, ternyata dampaknya sangat luar biasa untukmu. Tidak perlu panjang lebar, sudah pasti penderitaanmu hadir karena memilih hidup dengan wanita pengacau seperti dia. Givari mengedikkan dagu ke arah Alana. Masih belum terlambat. Ayah masih ingin berbaik hati padamu dan memberimu sebuah pilihan. Jika kamu memilih yang tepat, maka karir dan kekayaanmu akan kembali dengan cepat. Jika tidak, terima sendiri akibatnya. Seru Givari. Katakan saja.
Karena apapun yang ayah pilihkan, pasti bukan yang terbaik untukku. Rafin menghela napas. Givari menatap dalam dan serius pada Rafin. Tinggalkan perempuan itu, dan kembalilah pada kami. Ayah akan mengirim kamu sebagai presidir utama di Mahesa Group London. Dan, kami akan hapus semua jejak digital tentang dirimu. Setelah itu kamu harus menikah lagi dengan perempuan pilihan kami. Ujar Givari. Membuat Rafin menelan ludah. Rafin bukan tergiur dengan pilihan itu, melainkan merasa sakit saat melihat ke arah lain dan melihat Belva sedang bersenda gurau dengan seorang pria tampan yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Dari kejauhan, terlihat sekali mereka sangat cocok dan seperti menyimpan kekaguman satu sama lain. Entah mengapa, Rafin sakit sekali melihatnya, seperti orang yang tengah patah hati. Seperti banyak beban berat yang menghujam hatinya. Aku tidak bisa berpikir apa-apa. Rafin menarik napas dalam untuk mencari ketenangan. Kenapa, kamu masih tidak mau meninggalkan wanita pembawa sial itu? Kamu masih dibutakan oleh cinta yang murahan itu. Givari memelotot. Bukan begitu, Rafin tak sanggup untuk berkata-kata. Rasanya sangat menyedihkan berada di posisinya. Ayolah, Ravindra, kamu itu putraku satu-satunya. Mana sikap dan sifat bijaksanamu yang sangat tangguh itu? Kamu sekarang terlihat sangat lemah dan bodoh. Givari berdecak kesal. Rafin tak menggubris dan hanya bergeming. Aku heran. Mewarisi sifat siapa kamu itu? Sampai hanya karena satu wanita kamu jadi sekacau ini. Harga diri dan ketangguhanmu hilang tak berbekas. Givari menyudahi perbincangan mereka, dan langsung berbalik badan meninggalkan Rafin yang hanya membisu. Sementara Rafin kembali ke dalam mobil dengan perasaan yang semakin kacau. Ia masih bisa melihat kalau orang tuanya beserta Belva pergi meninggalkan kantor pengadilan itu bersama dalam satu mobil bahkan dengan sepupu lelakinya. Oma Tara pasti udah kangen banget sama aku. Belva mengirim pesan pada neneknya untuk memberitahukan keadaannya saat ini. Di kursi depan ada Givari yang menyetir dan sebelahnya ada Rizwan. Belva duduk di kursi belakang bersama Susan. Bilang sama omamu, kita akan pulang sama-sama ke sana. Ada tamu spesial juga, kata Givari. Rafin semakin panas melihatnya, akan tetapi ia tidak punya hak untuk marah dan berbuat apa-apa selain pasrah menerima ketetapan hidupnya. Kamu kenapa, Mas? Ayahmu bilang apa tadi? Tanya Alana di sela-sela perjalanannya. Rafin mulai memasuki tol yang cukup lengang. Seperti biasa, mengutuk hidup putranya sendiri. Alana mendengus pelan, tak mau berkomentar apa-apa. Mas, gimana kalau kita gunakan sisa uang kita untuk pergi ke luar negeri saja? Kita mulai kembali dari awal. Usul Alana. Sementara Rafin membuang napas kesal. Aku kan sudah bilang, jangankan untuk ke luar negeri. Untuk hidup sehari-hari saja kita pasti akan kekurangan. Tegas Rafin. Tak lama ponsel Alana berdering, membuat ia refleks dan tak sengaja menekan tombol terima untuk panggilan itu. Terdengar suara seorang pria yang berbicara dengan bahasa asing dalam sambungan telepon itu. Apa kamu jadi pindah ke Jerman? Aku sudah mempersiapkan tempat untukmu, dan menjadikanmu primadona di tempat ini. Kamu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Begitulah ucapan dari seorang pria yang terdengar oleh Rafin. Dengan gerakan cepat ia merebut ponsel Alana dan melihat sendiri siapa penelepon itu. Satu tangan Rafin fokus memegang setir mobil sementara yang satunya fokus mencari tahu siapa pria itu. Apa-apaan ini? Kamu akan menerima tawaran kerja sama dengan seorang mafia kelas kakap di Jerman. Gila kamu, Rafin membentak kasar. Ia tidak menyangka jika Alana nekat membawanya ke lembah lebih kelam. Ini jalan satu-satunya, Raf, agar kita bisa kembali punya uang, kata Alana. Rafin semakin naik pitam dan membanting sembarang ponsel Alana. Ia semakin geram dan muak dengan sikap wanita itu. Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri, Alana. Kamu rela menyerahkan harga dirimu demi harta. Apa dalam kepalamu hanya ada harta? Harta dan harta saja. Tidakkah kamu menghargai aku? Rafin semakin menegang dan melajukan mobilnya dalam kecepatan yang sangat tinggi di jalan tol itu. Meski harga diriku hilang, setidaknya aku tidak hidup susah dan kelaparan. Kamu saja yang bodoh. Kenapa lemah melawan orang tua sendiri? Alana tak kalah tegang, membuat Rafin sudah habis kesabaran dan semakin marah. Keterlaluan.
Kamu benar-benar wanita tidak tahu diri, Alana. Saat ini aku sangat menyesal karena telah memperjuangkan wanita iblis seperti kamu. Raffin semakin menaikkan kecepatan mobilnya hingga di atas batas normal. Mobilnya mulai oleng dan semakin kencang. Kamu gila ya, Mas? Pelan-pelan bawa mobilnya, kita bisa celaka. Alana mulai ketakutan saat Raffin malah ugal-ugalan membawa mobilnya. Kecepatan pun terus ia naikkan. Biar saja kita celaka, wanita sepertimu harus merasakan panasnya siksa neraka. Raffin menatap kosong dan lurus. Sementara mobilnya terus oleng dan melesat sangat kencang. Kamu benar-benar sinting, Mas. Kalau kamu mau mati jangan ajak aku. Kamu sendiri saja yang ke neraka. Alana memekik ketakutan, tidak bisa berbuat apa-apa. Raffin menyeringai sinis dan berkata, "Ya, kita lebih baik ke neraka bersama-sama. Aku terlanjur hancur karena wanita gila sepertimu." Mobil semakin kencang hingga akhirnya Raffin kehilangan kendali. Ia membanting setir ke arah kiri dan menabrak pembatas jalan dengan sangat kencang. Mobil itu berguling puluhan meter dan ringsek parah di bodi bagian kiri. Saksi mata pun melihat jelas kejadian itu. Bahkan Alana sempat terpental keluar mobil hingga terguling beberapa meter karena tak memakai sabuk pengaman. Sementara Raffin masih berada di kursi kemudi dan mendapat benturan di kepala. Namun, ia masih bisa sadar dan melihat Alana terpental jauh. Mobil lain turut berhenti dan kecelakaan tunggal itu langsung mengundang perhatian banyak orang. Berita kecelakaan pun mulai tersebar. Alana dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Luka nyaris di seluruh tubuhnya. Kaki dan tangan pun patah. Sebagian wajahnya hancur karena terseret aspal. Bahkan saat dicek secara sekilas pun orang-orang bisa menyimpulkan kalau wanita itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Raffin sesaat masih tersadar dan menatap sayu-sayu ke arah keramaian orang-orang yang menolongnya. Dengan lirih ia berkata, "Maafkan, aku, ayah, ibu." Raffin kemudian tidak sadarkan diri. Beberapa orang langsung mengamankan Raffin. Masih hidup kayaknya. Sampai beberapa saat kemudian tim kepolisian dan tim medis pun tiba di lokasi. Saat dicek, Alana ternyata sudah tewas di tempat. Sementara Raffin tampaknya tengah kritis. Lalu, bagaimana reaksi Belva dan seluruh keluarga saat mengetahui kecelakaan yang dialami oleh Raffin? Akankah Raffin dapat bertahan hidup atau akan berakhir tewas seperti Alana?